kasih Bapak. Untuk tujuan pembelajarannya nanti adalah agar peserta didik itu dapat mengidentifikasi perubahan wujud benda. Kemudian tujuan yang kedua itu agar peserta didik itu dapat menjelaskan bagaimana perubahan wujud benda bisa terjadi. Kemudian untuk tujuan yang ketiga itu agar peserta didik dapat membuat suatu bentuk diagram yang sederhana, yaitu diagram perubahan wujud benda. Seperti itu, ya. Jadi ada tiga. Ada tiga. Ya, tiga tujuan pembelajaran yang akan kembali terapkan. Nah, seperti itu ya. Terus yang kedua, apa saja area pengembangan yang hendak Bu Made capai nantinya di dalam kelas? Baik, terima kasih Bapak. Untuk area pengembangannya nanti yang akan saya capai di kelas nanti yaitu yang pertama dari segi pengetahuan, yang kedua ada keterampilan, yang ketiga ada area sikap. Oke, ada tiga juga ya. Iya, ada tiga. Ada pengetahuan, Keterampilan dan sama sikap. Baik sekali ya, bagus sekali ya. Nah, ini yang pertanyaan yang terakhir ya Bu Made ya. Jadi tadi Bu Made sudah menyebutkan tujuan, terus area pengembangan. Nah, yang terakhir itu adalah strategi apa yang akan dipersiapkan Bu Made dalam proses pembelajaran nantinya di kelas. Strategi. Baik, terima kasih Bapak. Untuk strateginya itu yang pertama saya menggunakan model pembelajaran discovery learning atau proses penemuan terbimbing. Kemudian untuk metode pembelajarannya itu saya menggunakan metode ceramah, percobaan, penugasan, diskusi, sama presentasi. Ya, jadi itu ya. Iya. Nah, baik Bu Made, karena Bu Made sudah memaparkan apa yang akan Bu Made terapkan nantinya di kelas. Untuk lebih lanjutnya saya akan langsung mengobservasi Bu Made di kelas. Ya, ayo silakan Bu Made. Terima kasih Bapak. Iya. Berdiri. Tangan jali. Om Swastiastu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tepuk semangat. Selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang sakit? Tidak. Ada yang sudah hadir temannya? Tidak. Oke, berarti semuanya hadir. Nah, sekarang silakan duduk. Sekarang kita belajar materi IPA. Sebelumnya Ibu ingin bertanya, anak-anak masih ingat nggak kita waktu ini belajar IPA tentang apa? Ya, kita belajar wujud benda sama sifat-sifat benda. Masih ingat? Nah, sekarang untuk merefleksi kembali materi sebelumnya, Ibu mau mengajak kalian bermain sedikit kuis dengan 10 pertanyaan. Paham? Kalian, anak-anak silakan dibaca dan ditentukan pilihannya. Nanti Ibu pilih satu siswa untuk maju ke depan mengutarakan jawabannya. Ya, silakan dulu dibaca. Sifat benda padat di bawah ini adalah, ya, mengagus silakan ke depan. Bentuknya tetap. Baik, silakan duduk. Sekarang kita buktikan apakah jawabannya benar. Jika benar, berikan tepuk tangan sama temannya. Pelajaran yang sudah kita pelajari sebelumnya, sekarang kita akan
benda satu menjadi jenis bentuk benda yang lainnya. Contoh, bentuk benda padat akan berubah menjadi benda cair. Itu merupakan perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda satu menjadi wujud benda yang lain. Paham sampai sana? Sekarang untuk memperdalam tentang materi perubahan wujud benda, Ibu akan mengajak kalian untuk menyaksikan video pembelajaran perubahan wujud benda. Kita akan menyimak video ini bersama-sama. Tolong didengarkan dan dipahami. Halo teman-teman Indonesia. Di video kali ini kita akan belajar materi IPA, yaitu mengenai perubahan wujud zat atau benda. Kita akan belajar perubahan wujud benda. Teman-teman, seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, teman-teman di sini ada yang tahu apa sih yang dimaksud dengan perubahan wujud zat? Apa itu perubahan wujud Iya, benda? betul. Perubahan wujud zat adalah perubahan yang terjadi pada suatu benda atau zat dengan wujud atau bentuk yang berbeda. Nah, perlu teman-teman ketahui juga, perubahan wujud zat atau benda ini bisa terjadi karena adanya peristiwa pelepasan ataupun penyerapan kalor atau panas. Nah, sekarang Ibu jelaskan kembali ya. Jadi perubahan wujud kalor dan atau tidak memerlukan energi panas. Sudah paham sampai sana? Nah, untuk perubahan wujud benda, Ibu dulu bernyanyi, nanti yang kedua kalian akan mengikuti. Nah, ini
menjadi wujud benda apa. Sekarang sebelum itu ibu akan bagikan kepada kalian lembar percobaan, laporan hasil percobaan yang akan kalian nanti tuliskan di sana. Satu kelompok satu saja ya. Ada yang menulis, ada yang melakukan percobaan. Sekarang ibu minta untuk kelompok 1 di sebelah sana ya melakukan percobaan. Kelompok 2 di sebelah sini boleh. Untuk kelompok 3 awas karena ada kabel di sini aja bisa ya. Silakan lakukan percobaan dari sekarang. Ibu akan mengajak kalian agar kalian bisa melihat contoh perubahan secara nyata. Perubahan menjadi apa? Sudah? Nah, mati itu udah. Matikan sekarang giginya. Amati sekarang cairan itu. Awalnya berbentuk benda apa, kemudian berubah menjadi benda apa. Sudah, matikan ya. Catat ya. Ayo, yang bertugas mencatat, silakan langsung dicatat hasil laporannya. Ada yang sudah selesai? Sudah. Kalau sudah, silakan kembali ke tempat duduknya. Ayo, jangan duduk di sana, itu mana? Percobaannya. Nah, silakan duduk dulu ya tadi. Sudah? Kalau sudah, silakan dimulai dari kelompok 1. Ibu minta silakan presentasikan hasil percobaan yang tadi. Tangan jari. Swastiastu. Nama saya Miranda Gunadi Putri, nomor absen 5 tanggal 4 Nama saya Musra, nama saya Andin, nama saya Krisna, nama saya Raka. Saya akan memaparkan hasil dari percobaan mengukur dan mencapai yang bisa dilakukan. Tahap 1, nama benda lilin. Benda asal padat. Wujud benda asal padat. Berubah wujud mencair. Berubah wujud mencair. Perubahan wujud menerima Perubahan wujudnya akibat menerima alor. nama benda lilin. Tahap 2-nya nama bendanya lilin. Wujud benda asal cair. Wujud benda asal cair. Perubahan wujud Perubahan wujud membeku. Perubahan penyebabnya melepaskan alor. benda padat dapat berubah Padat berubah wujud menjadi benda cair. penyebab benda padat menjadi cair karena menerima alor.
untuk soalnya, di sini untuk jawabannya. Ya, silakan yang dikumpulkan dari nomor absen 1. Lanjut sekarang nomor absen 2. Silakan duduk saja. Nomor absen 3. 4. 5. 6. 7. Nomor absen 7. 8. 9. Ayo langsung mengikuti 9. 9 siapa? 9. Ayo fokus, fokus. Sudah? Jangan lain-lain. 9, 10. 11, hati-hati dulu ya. 11. 12. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Sudah semua ya mengumpulkan ya. Nah, terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran pada pertemuan kali ini dengan baik dan lancar ya. Sekarang terima kasih. Itu saja materi dari Ibu. Tolong diingat-ingat kembali dan dipelajari kembali. Sekarang silakan ketua kelas tutup pembelajaran kali ini dengan paramo sambi. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ramo Santi. Om Santi 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 Om. Tepuk semangat. Dadah. Diri. Dung. Aha. Semangat. Om Swastiastu, Bu. Jadi kali ini saya akan melaksanakan kelas observasi. Jadi sebelumnya mari saya mulai perkenalkan diri dulu. Baik, terima kasih Om Swastiastu Ibu. Perkenalkan nama saya Lima Dekasni. Saya merupakan guru wali kelas 4 di SD Negeri 4 Bintang. Ya. Sementara ya Bu Maria, jadi kita sudah melaksanakan observasi dari kelas ya Bu Maria. Ya. Nah, mohon maaf sekali lagi pada Bu Maria menunggu waktunya dan nah, tadi bagaimana perasaan Ibu ya sudah melaksanakan pelajaran kita? Ya, terima kasih Bapak untuk perasaan saya sendiri setelah melakukan pembelajaran di kelas tadi sangat senang sekali dan termasuk sangat antusias sekali. Kemudian termasuk aktif Bapak dalam proses pembelajaran. Nah, menurut Ibu apakah pembelajaran tadi sudah sesuai dengan perencanaan? Ya, terima kasih Bapak untuk dalam proses pembelajaran yang tadi menurut saya 80% sudah sesuai dengan apa yang sudah saya rencanakan di modul. Kemudian mungkin ada beberapa persen yang sudah saya rencanakan di modul tapi lupa yang merealisasikan. Terus dari proses pembelajaran tadi hal-hal apa saja yang Ibu Madi rasa memuaskan dalam pembelajaran? Baik, terima kasih Bapak. Hal-hal yang menurut saya memuaskan dalam proses pembelajaran yang tadi adalah siswanya termasuk aktif, diajak bermain kuis, diajak tanya jawab, berinteraksi. Guru antar siswa juga termasuk aktif, siswanya kemudian diajak melakukan percobaan, termasuk disiplin dalam melakukan percobaan. Itu yang tadi memuaskan. Nah, terus misalnya dari skala 1 sampai 10, dari skala 1 sampai 10, pada hari itu posisinya di mana dari skala 1 sampai 10? Terima kasih
Bapak. Untuk menurut pandangan saya sendiri dalam proses pembelajaran yang tadi, saya berada di posisi 8/10 Bapak skalanya. Kalau 8, 10 Ya. berarti lagi ada 2 skala ya. Ya. Gitu ya. Nah terus dari 10 itu kan dari skala 1 sampai 10 itu kan masih ada 2 ya, 2 skala ya, itu termasuk kekurangan yang berarti. Nah terus kira-kira apa hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi dari kekurangan itu dengan yang kedua itu skala? Baik, terima kasih Bapak. Untuk kekurangan yang saya lihat dalam proses melakukan pembelajaran yang tadi, saya lihat siswa yang di belakang itu mengantuk ya Bapak. Mungkin itu suatu kekurangan saya tadi. Mungkin saya lupa memberikan ice breaking di sela-sela pembelajaran untuk membangkitkan kembali semangat siswa dalam proses pembelajaran. Tanpa masih Ice breaking ya, menyebabkan siswa mengantuk. Nah untuk mengatasi siswa yang mengantuk tadi itu, terus kira-kira bagaimana cara mengatasi? Baik, terima kasih Bapak. Menurut saya cara mengatasi siswa yang mengantuk tadi, mungkin saya akan lebih kreatif lagi menciptakan ice breaking yang dikasih pada saat sela-sela proses pembelajaran untuk meningkatkan kembali semangat siswa. Lebih kreatif. Nah untuk pembelajaran selanjutnya kira-kira apa strategi kemarin biar tujuan pembelajaran kemarin itu bisa tercapai? Baik, terima kasih Bapak. Mungkin di pembelajaran selanjutnya saya akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi atau proses pembelajaran yang berbeda perlakuan terhadap siswa. Karena setiap gaya belajar siswa itu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Jadi bukan menerapkan ya, pembelajaran berdiferensiasi. Sekali ya. Nah, pembelajaran selanjutnya